Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa rahasia Rasulullah menyuruh orang yang belum menikah padahal sudah masuk usia nikah untuk berpuasa? Karena puasa adalah cara terbaik untuk mengendalikan nafsunya. Jadi kalau istilahnya orang sufi ingin mengendalikan nafsu, sementara di dalam hadisnya bahwa mengendalikan nafsu itu dengan berpuasa, dengan melaparkan diri, nah inilah konsepnya diambil oleh ahli sufi. Jadi ahli sufi itu dalilnya sebenarnya dari Quran dan hadis. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan ahli sufi itu tak selaras dengan Quran dan Sunnah. Orang dia mengambil dalilnya dari Quran dan Sunnah. Nah kemudian juga kalau kita mau lihat lagi dalil Qurannya, kenapa ahli sufi melaporkan diri atau berpuasa? Rasa lapar dan dahaga merupakan cobaan dari Allah. Untuk itu hendaknya dihadapi dengan kesabaran. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Perhatikan. Di sini kan menurut ahli sufi Allah akan menguji kita dengan rasa takut, Allah menguji kita dengan rasa lapar, Allah menguji kita dengan kefakiran, ya. Maka kalau kita misalkan katakan Allah menguji kita, maka satu-satunya cara untuk lolos dari ujian adalah sabar. Maka mereka melaparkan diri, mendahagakan diri supaya level mereka naik menjadi orang-orang yang bersabar. Jadi mereka mengatakan kalau mereka boleh melaparkan diri berarti mereka di puncak tinggi dari kesabaran. Karena di sini dilihat coba Allah menguji dengan rasa takut, Allah menguji dengan rasa dahaga, lapar. Kemudian Allah beri kabar gembira, wabasyiris sabirin. Alangkah beruntungnya, alangkah gembiranya orang yang boleh menahan laparnya, menahan hausnya, menahan takutnya, menahan kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan kabar gembira Allah berupa orang-orang yang sabar, itulah ahli sufi senang melakukan puasa. Supaya apa? Levelnya mencapai level sabar ya. Kemudian lagi di sini lihat, kondisi lapar adalah penderitaan bagi jasad. Jasad menderita nggak dalam kondisi lapar? Kalau mau membuat jasad menderita memang puasa ya harusnya. Jadi memang semua amalan ibadah Ramadan tuh membuat derita jasad nggak? Disedikitkan tidur padahal jasad pengen tidur, itu namanya menderitakan jasad. Jasad ini mau makan dan minum ternyata ahlinya nggak memberi makan, nggak memberi minum, nggak memberi tidur, nggak memberi bersembang dan lain sebagainya. Maka ahli sufi mengatakan kondisi lapar adalah penderitaan bagi jasad, tapi ia menyinari hati dan membersihkan jiwa, serta menghantarkan ruh kepada Tuhan. Jika jasad dikecilkan, keperluannya ruh bersih bercahaya. Nah itu juga kenapa mereka melaparkan diri. Maka kalau kita katakan apa manfaat atau keistimewaan ibadah puasa, satu, membuat jasad menderita. Dan kalau jasadnya menderita, maka hatinya akan bersih, bercahaya. Berarti kalau membuat cantik jasad ya, berarti nanti ruhnya mengecil. Karena apa? Semua keinginan jasad dituruti. Ya. Kemudian manfaat lapar. Kalau dalam kondisi lapar, menurut ahli sufi ini, kalau kita dalam kondisi lapar, satu, membuat hati jernih dan pikiran bersih. Membuat hati menjadi lembut. Jadi orang kalau lagi lapar hatinya lembut. Makanya kenikmatan zikir dan ibadah dapat dirasai. 3. Memberikan perasaan khusus dan tunduk. Membuat kita merasakan kehidupan yang susah dengan dialami orang yang dapat musibah. Menghilangkan syahwat, maksiat, mengekang nafsu amarah. Sedikit makan dan menyehatkan badan, menolak penyakit, memiliki kesempatan yang lebih untuk bersedekah, memberi fakir, miskin, dan anak yatim. Jadi ini nanti kita boleh baca di bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi kalau mau cari tahu bagaimana keistimewaan lapar-lapar yang menjadi amalan ahli sufi, maka di situ banyak sekali. Jadi kalau mau jernih hatinya, maka tidak makan dan minum. Jadi itu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kemudian yang terakhir, ini sudah masuk kepada konsep ahli sufinya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan ya, puasa umum, puasa khusus, puasa yang paling khusus. Nah, ini. Jadi ahli sufi juga kalau bicara tentang puasa, nih kita lihat dikit saja apa perbedaan puasa ahli sufi dengan puasa kita ya. Satu, menjaga pandangan dari sesuatu yang makruh atau sesuatu yang melalaikan hati dari zikrullah. Jadi pandangan mereka jaga.
menjaga lisan dari fudulul kalam, mengandung dosa, memperbanyak diam, menyibukkan lisan dengan zikrullah, menjaga telinga dari mendengarkan yang makruh, menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara yang tidak disukai Allah. Ketika iftar tidak memenuhi perut dengan banyak makan, meski halal, tidak ada tempat. Nah, ini cuma ini setelah iftar hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dan takut kepada Allah, dia sama sekali tidak tahu apakah puasanya diterima atau tidak. Nah, jadi orang ahli sufi ada satu keistimewaannya, kalau setelah beribadah mereka tidak menjadi bangga. Justru setelah beribadah mereka takut apakah ibadahnya diterima atau tidak diterima. Nah, kalau yang lain-lain mungkin sama ya, tapi mereka mendetilkan. Jadi mata harus dijaga, telinga harus dijaga, lisan harus dijaga, semua anggota tubuh dijaga ya. Kemudian lagi, nanti kita akan lihat, ini puasa ya. Jadi kalau ini cuma mengikut pada Al-Quran. Jadi kita akan katakan kondisi puasa menjadi wasilah syukur nikmat. Kondisi puasa menjadi wasilah untuk meninggalkan maksiat dan syahwat. Dan yang ketiga, wasilah untuk mencapai iman dan takwa. Jadi rasa cinta kepada Allah, rasa takwa kita boleh didapat dengan berpuasa. Jadi ini nanti sudah bahas tentang yang tadi sudah saya katakan ya. Jadi kalau misalnya memang puasa itu menjalani takwa itu menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka amal yang paling terbaik untuk menjaga ketakwaan adalah puasa. Dan ketika kita katakan kita dapat berpuasa dengan maksimal, dengan baik, maka itu juga puasa juga akan mengandungi makna kesyukuran. Kenapa dalam makna puasa ada makna kesyukuran? Karena kita akan merasakan perasaan yang sama dengan orang-orang yang tidak punya makanan. Nah, jadi kita berpuasa masih menahan makan ya dari waktu tertentu. Tapi ada orang tak yang berpuasa memang nggak punya makanan. Ya, misalnya kita lihat di sana daerah yang konflik itu. Makanya umat Islam bingung, aduh mau iftar apa ini? Tapi di belahan dunia sana ada orang yang berpuasa dia tak tahu bila dia iftar. Berarti tak ada makanan. Kondisinya menyedihkan. Kondisinya kelaparan. Maka puasa akan melatih kesyukuran bahwa ketika berpuasa kita bersyukur bahwa apa yang kita rasa ini hanya bagian dari tertentu dari waktu, bukan selamanya berlapar di diri. Nikmat terbesar adalah makan, minum, syahwat. Melarangnya dalam masa tertentu akan membuat kita memahami nilainya. Jadi biasanya selalu kita akan katakan kalau ingin bersyukur tentang sesuatu, hilangkan sesuatu itu, setelah itu kembalikan sesuatu itu, baru tahu nggak nilainya. Kita nih selama ini punya mata ya, punya mata. Coba sekali saja, 3 hari aja matanya merah. Coba 3 kali saja matanya nggak boleh melihat, baru tahu kan nilai nikmat mata. Selama ini nggak pernah peduli kan, nggak pernah peduli. Maka berpuasa adalah kita coba untuk menghilangkan itu nikmat makan dan minum. Selepas itu kita makan. Nah, itu akan menambah kesyukuran. Dan berpuasa juga melembutkan hati. Tadi sudah dikatakan membersihkan hati, menjernihkan akal dan pikiran. Maka ini semua yang menjadi hikmah di balik Ramadan kita. Ini yang menjadi hikmah di balik puasa.